Halo teman-teman, saya atas nama Diana Yuvita dengan nomor induk mahasiswa 1411928. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Mikrobiologi Dasar yang diasuh oleh Ibu Hildegardis Misa, SPD, MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme mikroorganisme. Semua organisme termasuk mikroorganisme harus memperoleh energi untuk pengembangan molekul-molekul organik yang menyusun sel-selnya agar dapat bertahan hidup. Energi dibutuhkan oleh organisme untuk yang pertama, mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki semua kerusakan sel. Yang kedua, mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. Yang ketiga, mengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Dan yang kelima, pergerakan seluler. Mikroorganisme yang mendapatkan energi dari bantuan cahaya disebut fototrof, sedangkan memperoleh energi dari zat kimia disebut kemotrof. Mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat organik seperti CO2 sebagai sumber karbon disebut autotrof, sedangkan heterotrof memerlukan setidaknya satu nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa-senyawa organik. Yang B, pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Hope menambahkan bahwa metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksi semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang mencakup reaksi-reaksi yang melepaskan energi dan reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Katabolisme ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepaskan energi. Anabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksi reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sebaliknya, ATP akan dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP dan fosfat anorganik, dan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk pemeliharaan, reproduksi, dan kelangsungan hidup sel mikroba. C. Peranan enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi, enzim tidak akan rusak atau bereaksi dan menghasilkan produk baru. Hope menyatakan bahwa enzim diberi nama. Yang berikutnya adalah klasifikasi enzim. Hope menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran AC dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat seperti urase dan amilase. Namun enzim-enzim yang lain tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya seperti pepsin, renin, tripsin, sehingga sedikit membingungkan dalam menemukan substratnya. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yakni disepakati tentang tata nama enzim secara internasional. Setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi
aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonveksi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Enzim akan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil. Faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, temperatur. Laju kimia yang meningkat. Dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. Enzim juga akan rusak atau denaturasi jika temperatur terlalu tinggi. Denaturasi terjadi karena perubahan konfigurasi situs aktif dan hilangnya sifat katalitik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun di atas temperatur, laju reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalitik sehingga aktivitas enzim menurun. Mikroorganisme akan dapat melakukan aktivitas metabolismenya di berbagai lingkungan fisikokimia sesuai dengan keberagaman temperatur dan suhu yang dialami oleh enzim yang dimilikinya. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat atau kondisi jenuh, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang keempat, inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempel oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Yang kedua, prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hooke, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Dari hasil metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi atau berenergi tinggi. Dari pemecahan nutrisi terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Reaksi katabolik, molekul glukosa dipecah dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik sintesis. Bagi sel, ketika ATP dipecah menjadi ADP atau adenosin difosfat dan gugus fosfat bebas, maka energi akan tersedia dan digunakan untuk sel. Sekian